Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahla Kholik NIM 0023187 dari kelompok A7. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan sirkulasi fetal sama sirkulasi pada orang dewasa. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu tentang sirkulasi fetalnya. Jadi awalnya darah yang tinggi oksigen dari vena umbilicalis bypass vena hepatica itu akan menuju ke vena cava inferior. Terus darah yang rendah oksigen dari vena sistemik itu akan masuk ke atrium kanan, lalu ke ventrikel kanan dan arteri pulmoner, lalu bercampur dengan darah tinggi oksigen tadi dari VCL. Nah, selanjutnya darah yang tinggi oksigen itu yang dari vena cava inferior tadi akan ke atrium kiri dibantu oleh crista diffidens. Selanjutnya, campuran darah yang tinggi oksigen dari atrium kiri akan ke ventrikel kiri menuju arteri koroner, arteri karotis, dan aorta descendens. Selanjutnya, campuran darah dari VCL dan VCS ke ventrikel kanan akan ke arteri pulmoner. Lalu, darah dari arteri pulmoner di bypass tadi yang 33% menuju ke aorta descendens. Sementara, kalau yang sirkulasi darah itu seperti yang kita ketahui ada yang peredaran darah besar sama peredaran darah kecil untuk orang dewasa yang ya gitu. Jadi sebenarnya perbedaan utama yang ada itu pertama ada ductus arteriosus yang ada di sirkulasi fetal. Kalau ductus arteriosus yang di sirkulasi fetal itu merupakan suatu saluran yang menghubungkan arteri pulmonalis dengan arteri aorta. Fungsinya itu untuk mengalirkan darah dari ventrikel kanan langsung ke aorta. Sedangkan pada orang dewasa, ductus arteriosusnya itu biasanya menutup setelah lahir dan menjadi ligamentum arteriosum. Selanjutnya ada pada ductus venosus. Kalau pada sirkulasi fetal, ductus venosus itu merupakan saluran yang menghubungkan vena umbilicalis dengan vena cava inferior. Fungsinya untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dan nutrisi dari plasenta langsung ke atrium kanan jantung. Nah, setelah lahir, ductus venosus ini biasanya menutup dan menjadi ligamentum venosum pada orang dewasa. Selanjutnya ada pada foramen ovale. Nah, pada sirkulasi fetal, foramen ovale itu merupakan suatu bukaan di antara atrium kanan dan atrium kiri. Fungsinya itu mengalirkan sebagian darah dari atrium kanan ke atrium kiri, menghindari pengaliran darah ke paru-paru. Nah, setelah lahir, tekanan dalam atrium kiri meningkat dan foramen ovale biasanya menutup secara fungsional dan menjadi fossa ovalis pada orang dewasa. Lalu sirkulasi paru-paru. Pada sirkulasi fetal, itu jumlah darah yang mengalir ke paru-paru sangat sedikit karena paru-paru tidak berfungsi untuk pertukaran gas. Sementara setelah lahir, sirkulasi paru-paru akan berfungsi sepenuhnya. Lalu darah yang dikeluarkan dari ventrikel kanan ke ventrikel pulmonalis akan mengalami pertukaran gas di paru-paru. Gitu. Ini ada klinis untuk PFO. Pertama, PFO atau patent foramen ovale. Ini merupakan kelainan jantung yang terjadi ketika lubang kecil antara dua bilik sini jadi kayak ini. Atrium kanan dan atrium kirinya ada lubang kecil gitu. Jadi mereka tidak dapat menutup sepenuhnya lubang kecilnya ini setelah kelahiran. Nah,
saat bayi masih dalam kandungan, sebagian darah mengalir melalui foramen ovale untuk menghindari paru-paru yang belum berfungsi. Normalnya foramen ovale ini akan menutup secara otomatis dalam beberapa bulan setelah kelahiran. Namun pada pengidap si PFO ini, foramen ovalenya akan tetap terbuka gitu. Selanjutnya ada PDA. Ini merupakan kelainan jantung bawaan yang paling umum, yaitu pembuluh yang menghubungkan arteri pulmonalis dan dengan aorta descendens akan tetap terbuka setelah bayi lahir. Jadi pada PDA ini yang didefinisikan sebagai kegagalan penutup ductus arteriosus dalam waktu 72 jam setelah kelahiran atau pembukaan terus-menerus antara dua pembuluh darah utama yang berasal dari jantung. Nah, ini dapat mengakibatkan angka kesakitan dan kematian bayi yang signifikan. Gitu. Selanjutnya ada FSD atau ventricular septal defect. Ini merupakan kelainan jantung kongenital yang ditandai dengan adanya hubungan abnormal ventrikel kiri dengan ventrikel kanan jantung sehingga menimbulkan gangguan hemodinamik. FSD ini merupakan kelainan bawaan yang sering ditemukan pada anak-anak, sedangkan yang paling sering ditemukan kedua itu pada orang dewasa setelah katup aorta bikuspid. Ini tipe-tipe FSD. Kalau tipe 1 itu terletak pada bawah katup semilunar, tepatnya pada bagian septum ventrikel kanan di atas supraventricularis. Kalau yang kelainan FSD tipe 2 ini terletak di septum membranosa inferior crista supraventricularis, dan ini yang paling sering terjadi daripada tipe FSD yang lainnya. Terus ada FSD tipe 3, itu terletak di inferior katup tricuspid dan mitral, tepatnya di dalam bagian septum ventrikel kanan. Ini biasanya ditemukan pada pasien Down syndrome. Terus yang terakhir ada FSD tipe 4. Ini terletak di septum muscularis di area atipikal sentral atau bagian dari septum interventrikular. Ini dibatasi oleh otot jantung. Ini ada klinis ASD. Nah, ASD ini adalah kelainan jantung bawaan yang terjadi ketika ada lubang atau defek pada septum atrium, yaitu dinding yang memisahkan atrium kanan dan atrium kiri. Seharusnya septum atrium ini memisahkan atrium kanan dan atrium kiri sepenuhnya, sehingga darah yang mengandung oksigen rendah dari vena cava menuju ke atrium kanan ini kemudian dari atrium kanan dan ke ventrikel kanan untuk dipompa ke paru-paru. Di sisi lain, darah yang kaya oksigen dari paru-paru memasuki atrium kiri dan kemudian ke ventrikel kiri untuk dipompa ke seluruh tubuh. Pada kasus ini, terdapat lubang atau defek pada septum atrium sehingga terjadi komunikasi abnormal antara atrium kanan dan atrium kiri. Akibatnya, darah akan mengalir dari atrium kiri ke atrium kanan melalui lubang tersebut. Hal ini dapat menyebabkan campuran darah yang mengandung oksigen rendah dan darah yang mengandung oksigen tinggi di dalam jantung. Ini ada beberapa jenis ASD. Pertama ada ASD sekundum, itu merupakan ASD yang paling umum terjadi. Jadi ini lubang atau defeknya terletak pada bagian tengah atau
atau pusat septum atrium. Terus kalau yang ASD primum ini kelainan pada katup mitral atau trikuspid yang menyebabkan lubang terletak lebih dekat dengan katupnya. Terus terakhir ada sinus venosus ASD. Ini terjadi pada bagian atas septum atrium yang di dekat vena cava superior atau vena cava inferior. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.